akhir atau produk yang bermutu. Ya ibaratnya kalau Anda pengen dapat menjadi seorang yang ahli ya, ahli di bidang tertentu itu kan dari prosesnya ya, dari lika-likunya, dari pengalamannya, dari banyak ujian yang harus dilalui, kemudian terbentuklah seseorang yang qualified ya. Nah itulah sama dengan mutu produk. Jadi proses ini yang harus dilalui dengan baik, dengan konsisten, sehingga menghasilkan produk yang bermutu. Tidak semata-mata instan pengen hasilnya baik ya, namun tidak memperhatikan proses, itu salah. Nah, mutu produk itu tergantung pada ada 5 ya di situ. Yang pertama adalah bahan awal dan bahan kemas. Jadi mutu produk ini dari starting material juga sangat berpengaruh. Jadi misalnya Anda punya mesin secanggih apapun ya, punya mesin secanggih apapun, namun kalau bahan bakunya itu jelek ya hasilnya juga tidak akan baik. Atau mungkin di bidang lain ya, misalnya contoh Anda punya mesin pembuat kue yang bagus sekali ya, udah canggih, tapi telur yang Anda pakai telur yang busuk, kemudian terigunya sudah banyak kutunya ya, itu kan jelek ya. Hasilnya adalah kuenya juga tidak enak. Ini sama dengan pembuatan obat juga. Bahan awal dan emas ini juga harus yang baik mutunya. Kemudian proses ya. Nah, ini proses salah satu hal yang mendasari juga dalam kualitas produk yang akan dihasilkan. Proses pembuatan dan pengawasan itu harus dilaksanakan dengan konsisten dan juga mengikuti urutan atau tata tertib peraturan yang sudah divalidasi. Kemudian bangunan atau sarananya, yaitu bangunan dan sarana nanti kaitannya dengan kalau pembuatan obat ini kondisi ya, kondisi lingkungan yang bersih dan memenuhi syarat. Kalau bangunannya ini sudah tidak bisa melindungi dari material yang atau mungkin kontaminasi, produknya juga nanti akan mudah terkontaminasi. Kemudian yang keempat adalah mesin dan peralatan, yaitu tadi seperti yang nomor 1 tadi ya, jadi berkaitan juga ya. Ya bahannya jelek tapi mesinnya bagus ya hasilnya juga jelek. Ini juga sebaliknya, bahannya bagus tapi mesinnya rusak, sering gampang rusak. Atau mesinnya tidak tervalidasi, harusnya 100 tapi ternyata yang tertera di komputer itu 100 tapi ternyata saat dicek nggak nyampe 100. Nah itu nanti kan tidak konsisten. Nah mesin dan peralatan kalau di industri farmasi itu bukan mesin yang terbaru atau yang tercanggih ya sebenarnya dalam dalam desain mesin dan peralatan. Dan yang sudah cukup berumur pun juga sebenarnya masih bisa menghasilkan bahan awal dan bahan kemas yang memenuhi persyaratan. Cuma kan kita harus pandai-pandai ya merawat mesin yang mungkin sudah berumur tersebut. Nah ini nanti diperlukan personil yang kompeten ya dalam penanganannya. Kemudian yang kelima ini adalah yang akan mempengaruhi semua hal itu di atas ya, yaitu personalia. Maka dari itu saya sering bilang ya di awal itu bahwa dari sekian banyak aspek CPOB itu yang paling berpengaruh besar ya itu adalah personalia. Karena personalia itu yang akan melaksanakan semua aspek-aspek di dalam CPOB. CPOB
kita membedakan antara tahun 2012 dan yang terakhir itu tahun 2018 kita lihat itu yang membedakan nomor di CPOP 2012 ini eh, saya lihat ya ini ya. Nah, ini ada sanitasi dan hygiene ya. Sanitasi dan hygiene. Tapi di CPOP 2018 ternyata nggak ada. Kok nggak ada sanitasi hygiene, Pak? Ya, ya menurut pengambil kebijakan ya, kenapa sanitasi hygiene di CPOP 2012 itu tidak ada di CPOP 2018 ini karena sanitasi nanti bisa dimasukkan ke dalam peralatan, sedangkan hygiene, hygiene ini nanti dimasukkan ke dalam aspek personalia. Nah, ini adalah yang membedakan antara CPOP 12 dan CPOP 18 ya, 2018. Kemudian juga nomor 6 ini ya, cara penyimpanan dan pengelolaan obat yang baik. Ini kalau di CPOP 2012 belum diatur. Kemudian ada pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Ini di CPOP 2018 istilahnya diganti ya dengan kegiatan alih daya. Ya, tapi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini khusus yaitu terkait dengan personalia. Ya, salah satunya nanti aspek hygiene ya. Hygiene yang sebelumnya di CPOP 2012 itu masuk dalam bab tersendiri, namun di 2018 dimasukkan ke dalam aspek personalia. Nah, ini salah satu perbedaan ya di CPOP 2018 ya, bandingkan dengan yang 2012. Ini adalah adanya tugas spesifik dan kewenangan dari personel pada posisi penanggung jawab adalah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Nah, tugas mereka itu boleh didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk namun mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Nah, ini di 2012 belum diatur, namun 2018 ini ada keterangannya, ada pengaturannya. Jadi kalau Anda sebagai apoteker yang baru ya, mungkin baru setahun atau 2 tahun bekerja di industri farmasi, punya manajer. Misalnya di bagian produksi, ada supervisor produksi, Anda punya manajer produksi atasan Anda. Nah, pada suatu ketika pada pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh manajer produksi karena berhalangan. Nah, Anda sebagai supervisor produksi yang punya kualifikasi yang memadai, itu akan bisa menggantikan atau mewakili tugas-tugas tadi dari manajer produksi. Jadi manajer produksi akan mendelegasikan pada seseorang yang punya kualifikasi yang hampir sama, yang memadai untuk mewakili tugasnya. Nah, itu belum diatur di CPOP 2012. Sedangkan tambahan juga ini di paragraf di bawahnya itu adalah adanya manajemen puncak. Jadi tugas ataupun tanggung jawab dalam mutu produk itu kalau dulunya di CPOP 2012 terkesannya adalah dari kepala pemastian mutu atau QA manager. Namun di CPOP 2018 itu ada manajemen puncak. Kalau di industri farmasi nanti ada atasannya lagi. Kalau manajer itu ada atasannya lagi. Misalnya plant director atau kepala pabrik. Nah, kepala pabrik nanti yang bertanggung jawab atas mutu produk yang dihasilkan. Jadi di CPOP 2018 ini tugas dan wewenang ini lebih didetailkan. Misalnya tadi ya kalau tidak ada yang berhalangan hadir nanti gimana, yang ganti siapa, itu ada pengaturannya di
JPOB 2018. Nah, ini perbedaan juga ya, kita lihat ya di situ di JPOB 2012 dan 2018 ini ada keterangan ya di situ bahwa personel kunci kalau di dalam pembuatan obat itu ada 3 di situ. Yaitu kepala bagian produksi, kemudian pengawasan mutu, dan manajemen mutu. Jadi bahasa lainnya adalah manajer produksi, manajer QC, dan manajer QA. Itu personel kunci dalam JPOB 2012. Sedangkan di 2018 manajer itu ada atasannya lagi. Jadi manajer produksi, QC, QA itu ada atasannya lagi yaitu manajemen puncak. Nah, kita sebut misalnya contoh di suatu organisasi itu ada plant director, yaitu istilahnya kepala pabriknya. Nah, kepala pabrik punya bawahan yaitu manajer produksi, manajer QC, manajer QA. Nanti mereka bertanggung jawab masing-masing ya. Dan keterangan berikutnya di bawah itu adalah posisi utama dijabat oleh personel purna waktu. Artinya purna waktu itu apa? Ada yang tahu purna waktu itu apa? Full time, Pak. Ya, full time. Ya, Dinda tadi benar jawabannya itu full time. Jadi tidak boleh nyambi ya di sini. Misalnya kita dosen, saya dosen terus nyambi jadi bagian produksi di industri farmasi. Kan nggak full time di situ, hanya sekali-sekali lihat gitu ya. Nggak boleh di situ. Jadi orang yang bekerja di industri farmasi itu adalah yang pada jam yang ditetapkan dia bekerja di situ. Kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore ya berarti dia harus standby di situ. Di luar jam itu terserah dia mau ngapain ya boleh ya, cuman pada jam yang sudah ditetapkan dia harus standby. Jadi nggak boleh harusnya jam kerjanya jam 8, jam 4 dia hanya datang ke situ cuma 2 jam atau 3 jam. Hanya lihat-lihat sebentar aja, itu nggak boleh. Harus full time. Kemudian di CPOB 2018 ini juga diatur ya. Ada spesifik lagi ya, spesifik bahwa personel kunci itu adalah harus apoteker. Jadi kalau sebelumnya mungkin bisa ini ya bisa ditafsirkan bahwa tidak harus apoteker. Namun di 2018 ditegaskan kembali bahwa posisi kunci itu harus apoteker, yaitu kepala bagian produksi, pengawasan mutu, dan manajemen mutu. Dan mereka harus independen satu sama lain, jadi nggak boleh dalam industri farmasi itu produksi itu kepala bagian pengawasan mutu sama manajemen mutu itu orang yang sama. Itu tidak boleh. Mereka harus independen satu sama lain. Kalau perlu mungkin jangan ada hubungan apapun ya, kekeluargaan atau apapun di antara kepala bagian tersebut, karena nanti akan tidak independen. Nah, di mana nanti tugas dan tanggung jawab mereka itu nanti independen satu sama lain. Nah, itulah kenapa di JPOB 2018 itu dipisahkan benar ya untuk tugas dan tanggung jawabnya personel kunci tersebut, dan ada persyaratan utama itu apoteker itu tadi. Ada keterangan tambahan yang
jelas gitu ya, bahwa kita sebagai apoteker nanti yang akan jadi personel kunci dalam pembuatan obat. Nah, ini ada kutipan yang sangat ini ya, menarik sekali ya dari Bapak Priambodo. Beliau ini adalah praktisi ya di industri farmasi yang sudah banyak memberikan sharing pengalaman ke kami semua ya terkait dengan industri farmasi. Beliau menyatakan bahwa sebagian besar tragedi dalam industri farmasi itu disebabkan oleh kesalahan dari personalia. Jadi hati-hati sekali ya. Nanti kalau Anda bekerja dimanapun, sebagian besar kesalahan itu karena human error ya. Jadi sebagian besar masalah tragedi itu jadi itu karena adanya human error ya, dari kesalahan personalia. Oleh karena itu, kenapa personalia ini aspek yang paling penting di dalam CPUP? Itu karena kalau personalianya salah, semua aspek juga akan salah. Nah, ini perlu kita pahami baik-baik ya. Nah, kita masuk ya ke persyaratan ya dari personalia sendiri ya. Nah, personalia sendiri itu ada beberapa persyaratan. Ini syarat umumnya ya, syarat umum. Yang pertama ini adalah sehat. Nah, sehat ini adalah sehat fisik dan mental ya. Dari selain jasmani juga rohaninya sehat. Nah, ini dibuktikan saat perekrutan dan pemeriksaan secara berkala. Jadi kesehatan personel ini dibuktikan selain saat masuk ada tesnya, tes mungkin secara fisik ataupun psikologisnya, itu juga setelah mereka bekerja juga akan dilakukan tes kesehatan secara berkala. Nanti dibuktikan dengan catatan pemeriksaan atau kesehatan dari karyawan. Ya, fisik ini contohnya ya. Fisik ini contohnya kalau di industri tidak buta warna. Ini kan satu syarat yang mutlak ya, wajib dimiliki oleh personel di industri farmasi. Ya, kalau buta warna kan akan kesulitan juga ya nanti dalam membedakan bahan misalnya. Kemudian tidak mempunyai penyakit yang menular. Jadi dibuktikan bahwa tidak ada penyakit yang menular atau bahkan penyakit kronis. Ya, penyakit kronis, paru-paru kronis juga akan jadi masalah ya. Itu syarat yang mungkin sering ya ini kan ya dikemukakan ya sebelum kita masuk ke industri farmasi. Kemudian kenapa mental ini juga ya? Ya mental ini ternyata salah satu hal yang mungkin nanti perlu dicek juga ya, karena kalau mentalnya ini bermasalah juga bisa aja kalau Anda ada yang nakal gitu ya, orang yang memang mentalnya buruk ya. Nah, ini jangan-jangan obat itu bisa aja dicampur dengan bahan lain yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ada orang yang punya gangguan kejiwaan, nah ini bisa saja terjadi. Nah, karena itu memang benar-benar orang yang bekerja di industri ini harus punya mental yang sehat ya. Kemudian yang kedua itu adalah qualified dan berpengalaman. Ya, kalau berpengalaman sendiri memang Anda misalnya baru fresh graduate ya, itu tentu saja bukan berpengalaman yang diambil adalah pengalamannya, namun mungkin dari semangatnya, mungkin dari
pengetahuan-pengetahuan dasarnya terkait dengan industri farmasi. Ya, namun jabatan yang akan diemban kan tentu saja bukan jabatan-jabatan yang sudah kunci ya. Nah, di dalam personel yang qualified dan pengolahan ini bukan soal canggihnya mesin yang dipunyai, namun personelnya yang berkualifikasilah yang mampu membentuk konsistensi kualitas obat yang dihasilkan. Jadi kita sebagai suatu saat menjadi manajer, entah itu manajer produksi atau manajer QC, QA itu bisa saja diselamatkan oleh karyawan kita yang berkualitas atau qualified. Bukan karena kita punya mesin atau peralatan yang canggih. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, mesin dan peralatan yang canggih itu memang bagus, cuman bukan jadi syarat utama. Yang jelas mesin yang sudah berumur sekalipun selama dia secara performa itu masih memenuhi persyaratan. Nah, ini harus didukung dengan personel yang berkualitas. Karena kalau mesin yang makin berumur ini kan perawatannya atau perhatiannya kan berbeda ya. Kalau personelnya bisa memahami dan sudah berpengalaman di situ, ya ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian jumlah personel yang memadai ya, kaitannya nanti dengan manajerial ya, perhitungan kira-kira dengan saya punya load produksi sekian, peralatannya ini, kapasitas peralatan ini, dan saya kira-kira dalam plan saya itu butuh pegawai berapa idealnya. Ya, jangan sampai nanti kita mengurangi atau menambah pegawai itu jadi load pekerjaan ini tidak sesuai, bisa terlalu berat bagi pegawai atau bahkan banyak pegawai yang nganggur ini nanti sama-sama merugikan ya. Ya, jumlah personel ini harus dihitung dengan tepat ya, dengan ideal. Ya, kalau jumlah personel nanti ada sendiri kalau Anda pernah dengar yaitu man hour ya, man hour itu untuk menghitung berapa jumlah personel yang ideal. Nah, ini kita bahas yang pertama untuk personel kuncinya yaitu manajer produksi, kepala bagian produksi. Kita sering sebutnya manajer produksi. Nah, kualifikasinya adalah pertama apoteker yang terdaftar. Terdaftar itu apa? Terdaftar itu adalah punya sertifikat tanda registrasi apoteker atau dan juga punya sertifikat kompetensi apoteker. Jadi kalau Anda lulus, nah lulus itu kalau di apoteker ya itu punya STRA dan juga punya Serkom. Jadi pendidikan apoteker ini bukan hanya sekedar wisuda saja. Mungkin Anda di wisuda jadi apoteker itu adalah menunjukkan bahwa Anda sudah menyelesaikan studi. Namun kalau Anda ingin mendapatkan STRA dan sertifikat kompetensi itu Anda harus melalui ujian. Itu ada ujian kompetensi UKHI yang tertulis dan juga USC atau yang praktek. Itu akan menunjukkan bahwa Anda kompeten. Jadi dua hal yang harus dibedakan. Di wisuda itu artinya Anda selesai menyelesaikan studi, namun memperoleh STRA dan Serkom itu artinya adalah Anda kompeten. Bisa jadi Anda sudah di wisuda, namun nggak lulus ujian kompetensi. Nah, berarti Anda sudah menyelesaikan studi namun belum kompeten. Jadi harus Anda mengulang ujian kompetensinya. Jadi situ ya. Yang kita harapkan nanti adalah Anda wisuda lulus sudah menyelesaikan studi dengan baik dan kompeten. Ditunjukkan juga dengan lulus ujian kompetensi. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki pengalaman minimal 5 tahun ini persyaratan yang ini ya umum lah ya di dalam perekrutan manajer produksi. Jadi kalau manajer produksi yang diangkat itu haruslah yang sudah berpengalaman. Jadi minimal 5 tahun lah di bagian
produksi. Kemudian yang ketiga itu juga adalah memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai peralatan dalam pembuatan obat. Jadi produksi ini kan banyak kaitannya juga dengan peralatan yang dipakai ya. Dan peralatan yang dipakai ya paling tidak kita sebagai orang yang bekerja di bidang produksi itu tahu spek peralatannya, nanti cara mekanisme kerjanya itu sudah paham lah, sudah hafal. Kemudian yang keempat, menguasai CPOP ya. Ini jelas ya, setiap manajer itu harus menguasai dasar-dasar dari CPOP, khususnya adalah yang bagian dia bekerja ya. Kalau dia bagian produksi ya CPOP aspek produksi ini harus dia kuasai. Kemudian penguasaan bahasa ya, bahasa Inggris. Kan ada contohnya mungkin ada peraturan atau mungkin ada referensi yang dari bahasa Inggris atau mungkin ada petunjuk-petunjuk operasional penggunaan alat yang dari bahasa Inggris apa enggak ada paham. Ya. Kemudian keterampilan kepemimpinan yang tersertifikasi, yang mungkin pernah ikut training on trainer ya atau mungkin pelatihan kepemimpinan di lembaga tertentu. Nah, ini sebagai salah satu syarat bahwa Anda layak untuk bisa memimpin ya bagian khususnya produksi. Tugas utamanya itu adalah untuk manajer produksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan obat agar obat yang dibuat memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan dan dibuat sesuai dengan peraturan CPOP dalam batas dan biaya yang telah ditetapkan. Jadi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan obat ya agar memenuhi spek yang ditetapkan sesuai peraturan CPOP, dan ini ada batas dan biaya yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya kita sudah dianggarkan ya dalam membuat atau memproduksi tablet apa gitu ya. Nah ini ada biaya, batas biaya yang harus ditetapkan. Jadi jangan sampai kita dalam produksi ini malah tidak efisien sehingga biayanya membengkak. Nah ini harus perlu juga diperhatikan. Jadi manajer produksi tidak hanya bagaimana dia memahami tadi CPOP atau mungkin prosedur-prosedur kerja dalam produksi, namun dia bisa mengatur ya bagaimana dalam produksi ini nanti kita bisa efisien, tidak melebihi batas biaya yang sudah ditetapkan. Syukur-syukur bisa ditekan biayanya. Nah ini salah satu adalah tugas utama dari manajer produksi. Lalu yang berikutnya itu adalah kepala bagian pengawasan mutu. Nah, kepala bagian pengawasan mutu ini nama lainnya adalah manajer QC ya. Kalau Anda sering dengar istilah QC, nah itu pengawasan mutu. Nah ini syaratnya atau kualifikasinya sama ya. Yang pertama dengan manajer produksi adalah apoteker yang terdaftar, kemudian memiliki pengalaman minimal 5 tahun di laboratorium analisis. Ya kalau Anda awalnya kerja di produksi ya sebaiknya nanti jenjang karirnya di produksi. Kalau di awal Anda sudah di analisis, ya nanti jenjang karirnya adalah di QC ya. Bisa jadi manajer QC. Kemudian memiliki pengalaman menyiapkan peralatan dan metode di laboratorium. Kemudian kemampuan dalam menyiapkan metode analisis. Nah ini mungkin nanti bisa ini ya merefresh kembali ilmu yang pernah diajarkan di kuliah terkait dengan metode atau validasi metode analisis. Kemudian memiliki pengetahuan ya, CPOP jelas ya, CPOP, in process control, IPC, dan pengujian stabilitas.
Ini yang akan sering dilakukan oleh manajer QC ya. Kita harus mengawasi pekerjaan-pekerjaan ini. Kemudian penguasaan bahasa Inggris ya saja referensi-referensi semua banyak juga dari yang berbahasa Inggris yang kita harus paham ya nanti. Dan sama ya dengan manajer produksi, yang ketujuh itu adalah keterampilan kepemimpinan yang tersertifikasi, artinya punya sertifikat kepemimpinan. Nah, tugas utamanya untuk manajer pengawasan mutu atau manajer QC itu adalah meluluskan atau menolak bahan awal, bahan kemas, dan produk ruahan menurut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi ada 3 ya, atau mungkin ada tambahan lagi produk antara, kalaupun ada pengujiannya. Jadi bahan awal, bahan kemas, bisa produk ruahan atau produk antara. Nah, kenapa kok nggak ada produk jadi di situ? Ya, produk jadi nanti yang meluluskan itu bukan bagian QC, namun nanti adalah manajer pemastian mutu. Jadi perlu Anda pahami lah ya, nanti jangan sampai keliru ya. Tugas untuk manajer QC itu meluluskan dan menolak bahan awal, bahan kemas, atau produk-produk antara atau produk ruahan. Kecuali produk